Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selanjutnya kita akan lanjutkan kelas kita mengenai sistem persamaan linear 2 dan 3 variabel. Mungkin kalau Anda sering belajar itu di sekolah itu yang 3 variabel, tetapi percaya sama saya, ketika kamu belajar sistem persamaan linear 3 variabel dan yang 2 variabel aja belum mudeng, maka itu akan susah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sedikit mengenai persamaan linear 2 variabel. Setelah kita membahas persamaan linear 2 variabel, baru kita bahas ketiga variabel. Tentunya akan sangat jauh lebih mudah. Oke. Oke, sebelum kita kelas, jangan lupa untuk subscribe, like, share, kemudian juga komentar ya, biar kita bisa tahu kalian tuh butuh materi apa gitu ya. Ini akun YouTube kita dan ini adalah akun Instagram kita. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai kelasnya. Ini saya sengaja nggak pakai slide supaya lebih interaktif ya. Jadi yang pertama, sistem persamaan linear 2 variabel dulu. Artinya apa 2 variabel? Artinya adalah Anda akan mendapatkan 2 buah variabel yang tidak diketahui. Jadi misalkan ada variabel X, ada Y, seperti itu. Misalkan juga ada variabel A, gitu, ada B, kayak gitu. Intinya ada 2 variabel yang tidak diketahui. Nah, yang harus Anda camkan di sini adalah ketika kamu mendapati suatu persamaan linear 2 variabel, itu harus ada 2 persamaan. Untuk menyelesaikan ini, kamu membutuhkan 2 persamaan. Jadi kalau persamaannya cuma satu ya berarti nggak bisa dicari solusi yang definitifnya gitu loh. Jadi kalau sistem persamaan linear 2 variabel harus ada 2 persamaan. Nanti kalau 3 variabel itu juga harus ada 3 persamaan. Itu konsepnya. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu sistem persamaan linear yang 2 variabel. Contoh sederhana. Misalkan kamu diberikan kasus X ditambah 4Y sama dengan 9. Itu satu ya, satu persamaan. Kemudian kamu diberikan lagi 2X dikurang 2Y sama dengan minus 2. Pelan-pelan, tidak usah terlalu terburu-buru. Sekarang kita lihat di sini. Lihat, ini tuh sistem persamaan berapa? 2 variabel. Kenapa 2 variabel? Karena ada X dan ada Y. X, Y. Berarti ada 2 yang tidak diketahui gitu. Nah, ingat ketika 2 yang tidak diketahui, maka kamu butuh berapa persamaan? 2 persamaan. Nah, ini persamaannya ada berapa? Ini persamaan 1 yang ini nih. Kemudian ada persamaan 2 yang ini. Nah, dari sini berarti kita tahu bahwa sistem ini tuh bisa diselesaikan. Karena sistem ini tuh adalah 2 variabel dan kita punya 2 persamaan. Itu dulu clear ya. Clear. Terus yang kedua adalah untuk menyelesaikan sistem persamaan seperti ini itu sebenarnya ada 2 metode. Yang pertama itu adalah metode eliminasi. Itu kan? Yang kedua adalah metode substitusi. Ini aja dulu metode yang kamu pakai. Nanti kalau ada metode-metode yang lain bodo amat lah. Kamu kalau bisa ini tuh udah cukup sebenarnya untuk menyelesaikan 2 variabel atau 3 variabel. Kenapa? Karena kalau dikasih banyak nanti malah bingung sendiri pakainya. Jadi cukup ngerti salah satu dari ini tuh udah bisa menyelesaikan soal-soal ini gitu. Nah, eliminasi itu dari kata mengeliminasi. Artinya yang awalnya 2 variabel itu harus kamu ubah dulu menjadi satu variabel. Berarti ada satu variabel yang dihilangkan dalam tanda kutip. Dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya itu adalah dengan melakukan proses kali, bagi, tambah, kurang. Itu adalah metode eliminasi. Simpan dulu ya. Jadi eliminasi itu adalah mengurangi. Yang awalnya 2 ya harus jadi 1. Gitu kan. Kalau 3 ya jadi 2 kayak gitu. Nah, caranya adalah dengan menghilangkan variabel itu. Nah, untuk menghilangkan itu harus dikali bagi tambah kurang. Itu dulu. Nah, yang substitusi ini itu artinya kamu mengganti. Mengganti. Artinya sama dari 2 variabel menjadi satu variabel. Tetapi ini bukan dihilangkan tapi diganti. Nah, gimana cara gantinya? Nanti saya kasih contoh biar jelas. Jadi ini adalah 2 metode yang bisa menyelesaikan 2 variabel, 3 variabel gitu kan. Jadi nggak usah repot-repot kamu berpikir banyak metode ya. Nanti ada yang garis-garis ditarik-tarik itu kan. Kamu malah bingung arti fisisnya kok bisa dapat seperti itu dari mana kayak gitu kan. Terima ini dulu aja deh. 2 metode ini tuh pasti nanti bisa semuanya.
Gitu ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan ini. Ntar ini saya hapus dulu. Nah, kita coba mau pakai eliminasi dulu ya. Ya sebenarnya metode gabungan sih, eliminasi dan substitusi gitu kan. Pertama gini. Ini saya hapus deh biar gampang. Pertama gini. Set gitu kan. Ini ada dua variabel. Kalau kita mau mengeliminasi, berarti kan kita harus hilangkan. Nah, yang dihilangkan yang mana? Saya katakan yang dihilangkan itu adalah bebas. Kamu mau hilangkan X dulu boleh, mau hilangkan Y dulu boleh. Terserah. Misalkan di sini saya mau hilangkan X-nya. Jadi X-nya harus hilang. Nah, X-nya harus hilang tadi itu dengan cara melakukan kali bagi atau tambah kurang. Nah, X hilang itu caranya gimana? Ya berarti caranya adalah yang pertama ini saya kali 2. Jadi yang ini saya kali 2, gitu kan? Yang ini saya kali 1. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya X-nya ini menjadi 2X gitu loh. Ya kan? Udah ngerti lah ya konsep ini. Jadi kalau ini saya kali 2, maka persamaan ini akan menjadi 2X ditambah 8Y sama dengan 18. Ini adalah persamaan satu kita. Kenapa? Karena ini semuanya saya kali 2 nih. 2 kali X, 2 kali 4Y, 2 kali 9, kayak gitu kan. Nah, kalau ini saya kali 1, maka ini menjadi 2X dikurang 2Y sama dengan min 2. Ini persamaan 2 kita. Ya ini saya kali 1 berarti tetap gitu kan. Nah, sekarang supaya hilang X-nya, berarti harus diapain? Berarti yang 1 harus dikurang yang 2 kan. Kenapa? Ya 2X dikurang 2Y kan hilang. Gitu. Nggak harus dikurangi loh. Yang penting dia harus hilang. Kamu tambahin, kamu bagi, kamu kali itu terserah gitu loh. Berarti ini saya kurangin. Jadi 2X dikurang 2X adalah 0. 8Y dikurang 2Y adalah 10Y sama dengan 18 dikurang 2 adalah 20. Nah, kalau sudah seperti ini kamu akan dapat Y-nya adalah 20 dibagi 10. Y-nya adalah 2. Nah, biasanya orang pada bingung kalau udah dapat Y-nya gini kamu harus eliminasi lagi dong. Nggak usah. Kamu bisa gabungin. Kenapa? Karena kamu udah dapat Y. Nah, nilai Y ini tuh bisa kamu masukkan ke sini atau bisa kamu masukkan sorry, terlalu besar. Atau bisa kamu masukkan sini, bebas. Yang ini masuk ke sini boleh, ini masuk ke situ boleh. Ya. Oke ya. Jadi kalau misalkan Y kita masukkan di sini atau kita masukkan di sini boleh. Pokoknya masukkan kemana aja itu boleh. Berarti ini kalau saya masukkan di sini ya. Gitu kan. Berarti saya dapatkan X ditambah 4 dikali Y. Y-nya berapa? Y-nya adalah 2. Sama dengan 9. Maka X ditambah 4 kali 2, 8 sama dengan 9. Ya, X-nya sama dengan 1. Nah, gampang kan? Pelan-pelan dulu, ini masih sederhana. Jadi kalau kamu melakukan proses eliminasi, itu kamu bebas. Yang mau dihilangin X boleh, mau dihilangin Y boleh, itu terserah. Ya. Yang penting adalah harus hilang salah satu. Nah, cara ngilanginnya itu adalah boleh kamu kali, boleh kamu bagi, tambah, dan kurang. Nah, secara tidak langsung kamu tadi itu sudah melakukan penggabungan metode eliminasi dan metode substitusi. Eliminasi itu adalah proses yang Anda hilangkan X-nya ini. Substitusi itu adalah ketika Anda memasukkan nilai Y ke dalam sini. Jadi paling enak itu cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kalau Anda mau tahu eliminasi semua, substitusi semua ya waktu di kelas lah ya. Tugas gurumu kan, berarti bukan tugas saya gitu kan. Saya hanya mengajarkan yang apa? Cepet aja gitu cara cepetnya. Jadi digabungin aja eliminasi dan substitusi itu digabung aja. Jelas ya? Nah, saya kasih contoh soal lagi supaya lebih paham. Misalkan kamu punya 2X ditambah Y sama dengan 6. Ini persamaan 1. Kemudian ada Y ditambah X sama dengan 5. Ini persamaan 2. Ingat, langsung pikir ada berapa variabel? Ada 2. Ada 2 variabel. Ada berapa persamaan? Ada 2 persamaan. Berarti kalau ada 2 variabel dan 2 persamaan berarti ini bisa dikerjakan. Ya, berarti ini bisa dikerjakan.
Kalau cepat dengan cara yang cepat berarti ini untuk menghilangkan apa yang mau dihilangin. Misalkan yang mau dihilangin Y harus hilang misalkan. Berarti harus dikali berapa? Berarti yang ini harus dikali 2, ya kan, karena ini kan nggak usah dikali 2 dong. Supaya Y hilang, gitu kan. Ini ada Y, oh nggak usah dikali 2. Berarti langsung aja dikurang. Lebih enak ini. Berarti apa? 2x dikurang x, hati-hati ini kan harus ke sini, jangan 2x dikurang y. Berarti 2x dikurang x itu adalah x, y dikurang y adalah 0. Maka 6 dikurang 5 adalah 1. Oh, gampang banget. X-nya 1. Nah, ketika x-nya 1 udah dapat, maka kamu tinggal masukin. Boleh ke sini, boleh ke situ. Boleh ke situ. Nah, kayak gitu kan. Misalkan saya masukkan ke yang ini ya. Berarti saya akan dapat 2 dikali 1 ditambah y sama dengan 6. Maka 2 tambah y sama dengan 6, maka y-nya udah jelas sama dengan 4. Gampang kan? Gampang. Nah, sekarang ini kan yang tadi yang saya hilangin yang y nih. Kalau misalkan yang saya hilangin itu adalah yang x gimana? Ya, gampang. Kalau misalkan yang dihilangin yang x ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kalau yang dihilangin yang x berarti gimana? X-nya harus hilang kan? Ini cuma ada 1 X-nya. Berarti ini harus dikali 2. Jelek banget tulisan saya. Ini yang ini harus dikali 1 kan ini. Kalau yang ini dikali 1 maka ini menjadi 2x ditambah y sama dengan 6, tetap gitu kan. Kalau yang ini dikali 2 maka menjadi 2y ditambah 2x sama dengan 10. Jangan lupa ini jadi 10. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal kurangkan kan. 2x kurang 2x 0. Y dikurang 2y adalah min y. Kan y dikurang 2y kan. Sama dengan 6 dikurang 10 adalah min 4. Maka y-nya adalah 4. Nah, sama kan kayak tadi. Kalau sudah seperti ini, masukkan nilai y ke sini. Gitu kan. Kalau dimasukkan ke sini berarti apa? Min 4. Gitu kan. Ditambah x sama dengan 5. Maka x sama dengan kok min 4? Iya bener, y-nya 4, sorry. Y-nya 4. Min 4. X sama dengan 1. Nah, gampang kan? Nah, itu gampang. Nah, sekarang kalau kamu sudah paham cara eliminasi dan substitusi di sini, maka kamu harus paham juga yang 3 variabel. Nah, kalau 3 variabel sekarang saya katakan, kalau 3 variabel, maka kamu butuh 3 persamaan. Kalau nggak ada 3 persamaan ya nggak bisa dicari solusi secara definitifnya gitu loh. Secara apa? Secara finite ya. Finite solution gitu. Langsung saja saya kasih contoh. Yang pertama adalah ini. Misalnya kamu punya persamaan x ditambah y ditambah z itu sama dengan 4. Kemudian kamu punya persamaan 2x minus y ditambah 3z sama dengan 3. Kemudian ada persamaan lagi 2x min 2z ditambah y sama dengan 2. Nah, lihat. Ini tuh ada berapa variabel? Ada 3. Apa? X, Y, Z. Ada berapa persamaan? Ada 3 persamaan. Berarti bisa dikerjakan. Nah, kalau ini harus hati-hati. Biasanya kalian pusing kan? Pusing sendiri mana yang dimasukkan mana gitu kan. Cara paling gampang adalah ini loh. Pertama adalah ini. Kamu harus hilangkan salah satu. Hilangkan salah satu. Misalkan yang mau dihilangin apa? Bebas yo. Misalnya mau dihilangin Z. Berarti pertama adalah kamu eliminasi dulu antara ini dengan ini. Ya gitu. Kalau sudah, maka kamu eliminasi ini dengan ini. Nah, kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kamu ngerjainnya 2 kali eliminasi. Kalau yang tadi eliminasinya kan 1 kali gitu kan. Yang pertama gini. Saya kasih warna hitam dulu. Nih. Saya ngerjain dulu yang ini dengan ini. Berarti ini saya ambil nih. Ibarat ini saya keluarkan dari barisan ini. Maka saya akan dapatkan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Yang ini adalah
2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 3. Nah, ini tuh lupakan dulu. Karena kan saya hanya mengambil ini dulu, ya. Ini lupakan dulu berarti yang ini. Itu ya. Berarti kalau seperti ini, saya mau hilangin apa nih? Misalkan saya mau hilangin apa? Z-nya. Misalkan saya mau hilangin Z hilang gitu kan. Pakai eliminasi. Kalau Z hilang, maka saya tahu yang bagian sini harus saya kali 3, yang bagian sini saya kali 1. Kenapa? Karena ini udah ada 3, ini 1 kan, berarti ini dikali 3, gitu kan. Sehingga yang ini, saya tulis di sini ya. Ini saya kotakin deh, biar gak bingung. Ini soal ya, soal. Berarti yang ini menjadi apa? Menjadi 3x, karena kan dikali 3 kan. Ditambah 3y, ditambah 3z, sama dengan 12. Kayak gini. Nah, yang ini dikali berapa? Dikali 1. Maka menjadi 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 3. Nah, supaya ini hilang, maka z-nya itu harus dikurangi. 3x dikurang 2x adalah x. 3y dikurang negatif y adalah 4y. 3z hilang, maka ini sama dengan 9. Lihat. Oh, saya kasih warna merah. Lihat. Yang awalnya 3 sekarang menjadi 2. Nah, ini yang kita simpen dulu bersamaan ini. Clear ya? Clear. Sekarang yang ini kita gunakan yang ini sekarang. Berarti seolah-olah ini yang dianggap nggak ada. Berarti kita fokus ke sini dulu. Ya sama, caranya adalah ini warna hitam. 2x gitu kan, dikurang y ditambah 3z sama dengan 3. Maka ini adalah 2x dikurang 2z. Nah, karena ini biar enak yz berarti kita balik ya. Kita balik. Kan ini kan x, y, z. Ini kan x, z, y. Kita tulisnya urutin biar bagus. Biasanya ada soal yang kayak gitu kan. Jadi 2x plus y min 2z sama dengan 2. Kayak gini. Nah, ingat tadi yang hilang itu adalah z-nya. Supaya z hilang, maka yang ini dikali 2, yang ini dikali 3. Kenapa? 3 kali 2, 6. 2 kali 3, 6. Kan nanti bisa hilang. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi, kalau ini dikali 2, maka menjadi 4x dikurang 2y ditambah 6z sama dengan 6. Ya kan dikali 2 semua. Yang ini menjadi 6x ditambah 3y dikurang 6z sama dengan 6. Nah, sekarang kita bisa, jangan dikurangi, ini adalah ditambah. Kenapa? Kan 6z ditambah min 6z sama dengan 0. Kalau dikurangi malah jadi 12 gitu kan. Maka ini menjadi apa? 10x plus y, 6z tambah ini 0 sama dengan 12. Kita dapat ini. Tuh panjang kan, kalau 3 persamaan kan panjang. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, baru kita kerjakan yang ini. Maksudnya kerjakan gimana? Ya ini dengan ini dieliminasi lagi. Jadi kamu lihat, kamu butuh berapa eliminasi? Eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3. Kayak gitu kan. Nah, ini saya hapus dulu supaya rapi ya. Jadi akan kita pakai yang ini dengan ini, sisanya akan saya hapus sebentar. Ups. Oke. Sekarang perhatikan ke sini. Ya. Ingat, x plus 4y saya tulis di sini sama dengan 9. 10x plus y saya tulis di sini sama dengan 12. Berarti yang bagian sini sudah boleh saya hapus ya. Jadi ini itu adalah hasil eliminasi kita tadi. Nah, pelan-pelan dulu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah lihat, kamu di sini yang awalnya punya 3 variabel, sekarang hanya berubah menjadi 2 variabel ya. Dan itu tadi kamu sudah melakukan proses eliminasi. Nah, sekarang ini harus kita eliminasi lagi. Nah, kalau ada seperti ini, mau yang dieliminasi yang mana terserah. Misalkan yang mau dieliminasi itu yang y.
Karena yang mau dieliminasi Y, maka yang ini tuh harus dikali 4, gitu kan. Yang ini harus dikali 1, kan gitu kan. Berarti kalau ini kita ambil dulu, maka itu menjadi X ditambah 4Y sama dengan 9, karena dikali 1 kan. Jadi dikali 4 nih, berarti adalah 40X ditambah 4Y sama dengan 48. Nah, kalau sudah seperti itu kita kurangi. Ya, kita kurangi. Maka X dikurang 40 adalah min 39. Ini dikurangi ini habis. 9 dikurang 48 itu adalah min 39. Sorry, ini min 39X gitu ya. Ini min 39. Sehingga X-nya adalah min 39 dibagi min 39. Maka X-nya adalah sama dengan 1. Nah, sudah dapat. Nah, kalau X-nya udah dapat sama dengan 1, dengan caranya tadi gampang banget. Tinggal masukkan X ini ke sini. Boleh. Berarti kalau kita masukkan ke situ menjadi 10 dikali 1 ditambah Y sama dengan 12. Jangan dikali 4 karena kita pakai ini. Kalau mau dikali 4 berarti masukkan yang ini gitu loh. Jadi bebas masuk sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh gitu loh. Maka ini menjadi Y sama dengan 12 dikurang 10. Y-nya adalah 2. Nah, sudah ada, Y sudah ada. Berarti tinggal nyari apa? Z. Nah, Z kamu bisa masukkan di sini. Jadi X plus Y plus Z sama dengan 4. Ini boleh, ini boleh. Nah, misalnya kita masukkan di sini nih, kita masukkan ke sini, berarti X-nya adalah 1, ditambah Y, Y-nya adalah 2, ditambah Z sama dengan 4. Ya udah, berarti Z-nya sama dengan 4 dikurang 3, 1. Tuh, dapat. Lihat. Jadi X dapat, Y dapat, Z dapat. Nah, kalau ada soal seperti ini itu tentunya itu harus cermat. Dan lihat, kamu nggak perlu pakai metode, kan ada tuh metode-metode yang garis-garis, terus dikurang-kurang-kurang kayak gini kan. Wah, pusing saya malah. Karena kan itu cara penurunan itu panjang sebenarnya kan. Nah, lebih baik kamu gunakan eliminasi dan substitusi yang digabung. Ya, ngerjain soal kayak gini tuh paling ya 10 menit, 5 menit selesai. Jadi kalau ulangan gitu kan cukup lah untuk ngerjain soal-soal seperti ini. 5 menit lah paling ngerjainnya. Tapi syaratnya harus rajin ngerjain soal gitu loh. Nah, kalau ada seperti ini kayak tadi kan, harus terstruktur. Pertama ini dengan ini kamu lepasin. Ini dengan ini kamu lepasin. Setelah kamu lepasin ke kedua-dua ini, kamu tinggal eliminasi, substitusi kayak gitu. Gampang ya? Gampang. Nah, sekarang saya ada PR buat Anda nih. PR. Misalkan saya punya 2X plus 4Y plus Z gitu kan sama dengan 7. Terus yang kedua adalah X ditambah 2Y gitu kan ditambah Z, X tambah 2Y ditambah Z itu adalah 4. Kemudian 3X plus 2Y ditambah Z adalah 6 ya. Coba Anda kerjakan ini gitu kan. Ini PR nih supaya kamu ngerti nih. PR kerjakan ini. Kalau jawabannya sudah benar nih, jawabannya sudah benar gitu kan, berarti kamu sudah paham materi ini. Kalau jawabannya nggak benar, tolong kamu kasih komentar ya, supaya nanti saya bisa buatkan video ini lagi yang lebih banyak ya. Soalnya kalau videonya panjang-panjang sampai 1 jam itu nanti kalian kasihan, berat gitu kan. Jadi coba ini kerjain, kalau udah ketemu berarti aman, kita bisa lanjut ke bab selanjutnya. Tapi kalau nggak bisa komentar, nanti saya buatin video lagi. Gitu ya, jadi ini PR-nya. Oke. Nah, kalau misalkan kamu sudah ngerti bab itu, maka selanjutnya kita akan belajar fisika bab kinematika gerak lurus. Jadi sistem persamaan 3 variabel itu gampang banget kan. Cuma eliminasi substitusi tok gitu kan. Kalau kamu bisa itu ya beres ya. Jadi kalau nggak ada yang komen berarti udah bisa semua saya anggap. Jadi kamu bisa lanjut ke bab selanjutnya ya. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, komen lagi, nanti kita buatin video lagi supaya lebih jelas. Kalau perlu, kalau kamu punya PR atau apa gitu, tulis aja di komen, nanti coba kita kerjakan PR-nya ya. Oke, terima kasih.